Halo semuanya, nama saya Martin Sunardi. Saya banyak dikenal orang sebagai penyanyi rohani. Hari ini saya akan bercerita kepada Anda semua tentang kehidupan saya di masa lalu yang akhirnya bisa membuat saya menjadi Martin yang sekarang. Semua bermula pada tahun 97-98 sewaktu krisis moneter melanda Indonesia. Waktu itu usaha papa saya bangkrut, habis-habisan, total. Sampai akhirnya saya hanya bisa tinggal di rumah nenek saya waktu itu. Kami numpang. Di mata saya sebagai seorang anak, seorang papa itu harusnya fight, bukan malah menyerah waktu dia tertimpa suatu masalah. Di mata saya sebagai seorang anak, seharusnya seorang papa itu bangkit waktu dia terjatuh. Tetapi tidak dengan papa saya. Waktu itu dia hanya melakukan 3 hal: tidur, makan, dan nonton TV. Semakin saya melihat dia melakukan itu, semakin benci saya. Dan tanpa saya sadari, semakin saya benci dengan dia, saya semakin kepahitan dengan dia. Saya jadi malas tinggal di rumah. Saya jadi malas lama-lama di rumah. Saya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, yang akhirnya membuat saya jauh dari keluarga dan punya komunitas yang baru. Tetapi sayangnya komunitas itu bukan komunitas yang baik. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itulah yang saya alamin. Karena saya sering bergaul dengan teman-teman yang buruk, sampai akhirnya saya menjadi pribadi yang buruk juga. Tahun 97-98 saya gabung di sebuah geng motor waktu itu. Terus kalau kami ribut dengan geng motor yang lain, musuh kami, saya suka asap parang saya waktu itu, saudara-saudara. Saya suka asap parang saya, sampai tajam, saya lipat dengan koran, saya taruh di belakang jaket saya. Terus kalau misalnya udah lagi berantem ya, saya ambil, saya pakai untuk bacokin mereka. Saya nggak tahu mati atau enggak. Tetapi yang saya tahu motornya jatuh, kita ambil, kita bawa kabur. Kita jual motornya waktu itu. Waktu itu saya kenal seorang gadis yang akhirnya menjadi pacar saya waktu itu. Saya akhirnya jadi deket banget sama dia. Saya ngerasa saya nyaman banget sama dia. Saya bisa ngomong apa adanya sama dia yang saya nggak bisa lakukan kepada orang tua saya waktu itu. Kami terlalu dekat dan akhirnya kami melakukan kesalahan. Kami melakukan hubungan yang seharusnya kami tidak lakukan, yaitu hubungan suami istri. Seringnya kami melakukannya sampai akhirnya suatu ketika dia bercerita bahwa dia hamil. Kami pengen nikah tapi nggak bisa karena di Kristen kalau pernikahan harus ada walinya. Kalau nggak ada wali nggak bisa. Papanya dan mamanya datang sama saya, kita berdiskusi, dia bilang harus digugurkan. Waktu itu saya sedihnya luar biasa. Saya tahu saya ngelakuin kesalahan, tetapi itu darah daging saya. Nah, saya tuh udah mulai merancangkan tuh, saya pikir rancangan yang indah untuk masa depan kami akan menikah, kami akan tinggal, tempat tinggal segala macam. Nah, ini yang saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Yang baik buat kita, itu belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terindah dari Tuhan, itu pasti yang luar biasa buat kita semua. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba all of a sudden, saya bisa putus sama dia. Bayangin, saya nggak dekat sama orang tua saya nggak dekat sama Tuhan. Bahkan yang paling menjijikan buat saya adalah kami melakukan seks dulu, setelah itu kami baru ke gereja. Waduh, saya sampah banget waktu itu. Nggak dekat sama orang tua, nggak dekat sama Tuhan. Cuma dekat sama satu pribadi ini. Akhirnya Tuhan ambil yang satu-satu yang saya dekat ini. Saya seperti orang yang kehilangan pegangan. Saya seperti orang yang nggak punya jati diri, sampai akhirnya saya pakai narkoba waktu itu. Waktu saya pakai narkoba, saya overdosis. Saya udah nggak sadar lagi, saya dibawa ke rumah sakit. Tetapi justru inilah titik balik saya kepada Tuhan. Saya melihat sebuah cahaya yang terang sekali. Tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Dia bilang begini, "Martin, mengapa kamu menganiaya aku? Saya ngerampok orang, bacok orang, hamilin anak orang. Saya ngelakuin kejahatan, semua yang terlihat." Sampai akhirnya saya juga bisa tertunduk waktu itu. Tetapi Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Saya ingat banget, dia ngomong begini, "Martin, mulai hari ini engkau akan hidup kembali dan engkau akan kupakai menjadi alatku, sehingga setiap orang mendengar perkataanmu, orang-orang akan diberkati."
Setelah saya bertobat, bukan berarti hubungan saya dengan papa saya itu baik. Saya tetap masih benci sama dia. Walaupun saya sekarang udah nggak melakukan hal-hal yang nggak baik, tetapi saya masih malas ketemu sama dia. Saya ingat banget suatu ketika saya bermain musik untuk gereja waktu itu. Tapi dia datang, saya malah bilang dia, "Lu ngapain kemari? Pulang aja, gak seneng gue ngeliat lu." Saya sampai seperti itu. Masih bencinya luar biasa. Lalu papa saya semakin parah waktu itu, tingkat kejiwaannya sampai akhirnya kita mesti bawa dia ke rumah sakit jiwa. Gak ada satupun anak yang bangga papanya masuk rumah sakit jiwa. Waktu itu saya malunya luar biasa. Saya ingat banget tuh kami bawa ke rumah sakit jiwa, dia mulai lepas baju dia satu persatu. Saya udah bilang fix saya gak bakal datang kemari. Saya malu punya orang tua seperti dia, saya bilang begitu. Ibu saya SMS saya waktu itu. Dia bilang begini, "Tin, coba ke rumah sakit deh." Saya bilang, "Gak mau, saya gak mau. Coba datang. Mungkin ini terakhir kali kamu ketemu sama papa." Waktu saya datang ke sana, ini yang terjadi. Papa saya badannya kurus banget. Bola matanya tuh udah putih keabu-abuan gitu. Dan dia napas udah pakai oksigen seperti itu. Saya ngeliat kondisi dia seperti itu, saya teringat dengan apa yang saya katakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil papa, saya gak bakal nangis. Saya teringat kata-kata itu. Dan akhirnya saya ngeliat papa. Saya nangis. Saya gak kuat waktu itu. Saya bilang, "Tuhan, saya tarik lagi kata-kata saya. Ampunin saya udah ngomong seperti itu. Saya gak mau papa saya kenapa-napa." Jadi sebetulnya di luar saya pahit, di dalam saya tetap masih sayang sama papa saya. Tanpa saya sadari ya. Saya udah siap-siap aja nih untuk kabar terburuk. Saya pikir ibu saya telepon. And you know what? Siapa yang telepon? Papa saya yang telepon bilang begini, "Hei Tin, gimana cewek-cewek Makassar? Cakep-cakep apa enggak?" Serius, ini kata-kata yang dikatakan sama saya. Makanya saya ngeliat mujizat yang luar biasa di papa saya. Dari keadaan seperti orang mati, udah nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba dia bisa telepon saya dalam keadaan seperti itu. Dan akhirnya itu membuat hubungan saya dengan papa saya kembali pulih. Papa saya September tahun kemarin dipanggil Tuhan karena dia punya satu penyakit gagal ginjal. Tetapi saya bersyukur jauh sebelum dia didiagnosa gagal ginjal, hubungan kami sudah pulih kembali. Pesan saya kepada saudara-saudara semua, kita nggak pernah bisa milih kita dilahirkan dari keluarga seperti apa. Tapi kita bisa memilih, kita bisa menjadi apa ke depannya. So, kalau Anda mau hidup menjadi orang lebih luar biasa, pilihlah hidup yang baik dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka Anda merasa sukacita yang luar biasa. Karena pada akhirnya, Anda akan merasakan kemenangan demi kemenangan. And you guys know why? Because I'm Martin Sunardi, I'm the second, and Jesus is the first. God bless you. Walau badai kehidupan datang menerpaku, ku tak takut sebab Tuhan sertaku. Walau yang lain berkata tak ada harapan, namun ku yakin Yesus harapanku. Ku percaya hanya di dalam-Mu pemulihan terjadi dalamku. Kuasa Tuhan nyata di hidupku. Keselamatan di pihakku, pemulihan di pihakku.